Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Petrus Dever bin Alo, kelas Kuarta A, siswa SMA Seminari Kakaskasen Tomohon. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kekhasan dari kitab suci Katolik. Nah, dari yang kita ketahui, kitab suci Katolik memiliki dua bagian, yaitu kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Lama berisikan tentang cerita rakyat, kemudian sejarah, kemudian lagu dan sajak, kemudian ada yang namanya juga wejangan maupun peraturan dan hukum. Sedangkan kitab suci Perjanjian Baru berisikan tentang kedatangan Yesus itu sendiri, kemudian berisikan tentang keempat Injil, bahkan berisikan tentang kehidupan dari Yesus maupun dari rasul-rasulnya. Nah, dari itu pula kitab suci Perjanjian Lama tersusun atas 46 kitab, sedangkan Perjanjian Baru atas 27 kitab. Maka jumlah keseluruhan dari kitab-kitab tersebut adalah 73. Nah, tentunya ke-73 kitab ini tersusun bukan melalui waktu yang singkat, instan, atau bisa dikatakan terburu-buru. Tidak. Jadi proses penyusunan kitab suci ini melalui suatu proses yang lama, jangka waktu yang panjang, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya, tetapi menghasilkan kitab suci yang sekarang kita baca, yang dapat menenangkan hati kita. Nah, tentunya orang yang menulis kitab suci itu juga mendapatkan ilham Roh Kudus, sehingga mereka bisa menerjemahkan kitab-kitab itu ke dalam bahasa-bahasa tertentu. Nah, jadi di dalam kitab-kitab itu telah tersusun dari kisah bangsa Israel yang dibuang di Babel, kemudian kisah Allah dengan Abraham sampai kisah kedatangan Yesus. Jadi di dalam kitab suci telah tersusun semua tentang kehidupan para nabi, sejarah-sejarah, kemudian kehidupan Yesus sendiri. Bahkan ada yang namanya kitab kebijaksanaan atau pujian. Jadi sungguh luar biasa ya kitab Katolik. Di sana telah terdapat semua, tinggal kita yang mencarinya. Jadi saya juga mau membagi pengalaman saya. Nah, saat itu saya sedang emosi. Nah, jadi saya bingung harus berbuat apa. Jadi saya duduk di tempat tidur, kemudian memikirkan apa yang akan saya lakukan. Nah, pada saat memikirkan itu, saya melihat suatu kitab suci. Nah, maka tergerak hati saya untuk membaca. Kemudian saya membuka kitab suci itu, lalu saya membaca. Nah, di situ dijelaskan bahwa jikalau kita mengampuni sesama kita, maka besarlah berkat kita. Jadi saya mengambil dari kata kalimat tersebut bahwa kalau saya emosi kepada orang ini, lebih baik saya mengampuni ketimbang saya melakukan tindak kekerasan yang merugikan diri saya dan orang lain. Nah, jadi di sini kesimpulannya, kita harus berpikir dengan cermat, baik sebelum melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kita sendiri. Nah, sangkut pautnya dengan kitab suci adalah rahmat kesejukannya, di mana saya merasa sejuk dalam membaca kitab suci. Saya tenang, makanya saya bisa berpikir dengan baik. Nah, cobalah teman-teman mencoba itu pada saat teman-teman emosi atau bimbang, sedih, merasa tidak dihargai. Bacalah kitab suci. Yakin dan percayalah Tuhan pasti akan mendengarnya. Oke, jadi
saya mengajak teman-teman untuk membaca kitab suci dan merenungkannya serta melaksanakannya. Jadi, menurut saya, kekhasan dari kitab suci itu sendiri adalah memberikan ketenangan dalam diri kita. Sebab bagi saya, tanpa adanya kitab suci bagaikan lebah tanpa madu yang memberikan rasa di dalam hidup. Bisa dikatakan garam dan berkat di dalam